Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alfiani Rahmawati dari program studi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai fase-fase penyembuhan luka yang akan diawali dengan penjelasan anatomi dan fisiologi kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan hipodermis. Epidermis. Lapisan epidermis ini berada yang paling luar sebagai pelindung tubuh. Pada lapisan epidermis ini, ketebalannya sangat bervariasi. Contohnya pada epidermis telapak tangan atau telapak kaki, dan epidermis pada kulit lain. Pada epidermis ini terdiri dari stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Pada epidermis ini terdapat melanin, yaitu pemberi pigmen warna pada kulit. Dan pada epidermis ini tidak terdapat pembuluh kapiler, sehingga apabila terjadi luka pada epidermis tidak mengalami pendarahan. Selanjutnya, pada epidermis ini terdapat banyak saraf sehingga kita dapat merasakan. Makanya pada kulit ini epidermis sebagai indera peraba. Yang kedua, lapisan dermis. Lapisan dermis ini berada di antara lapisan epidermis dan hipodermis. Lapisan dermis terdiri dari papiler yang berada di atas dan tipis, dan terdiri dari retikuler. Retikuler ini berada di bawah dan tebal. Pada dermis terdapat saraf dan juga pembuluh kapiler sebagai pemberi nutrisi kepada akar rambut dan sel kulit agar tetap hidup. Sehingga apabila kita terluka sampai ke lapisan dermis akan mengalami pendarahan. Yang ketiga yaitu lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis ini merupakan lapisan yang terdalam pada kulit, terdiri dari jaringan lipid atau lemak. Dan pada lapisan hipodermis ini terdapat pembuluh darah dan tidak memiliki saraf. Fungsi kulit yaitu satu, sebagai organ ekskresi dengan mengeluarkan keringat. Yang kedua yaitu sebagai pelindung tubuh. Yang ketiga yaitu sebagai indera peraba. Yang keempat sebagai tempat penyimpanan kelebihan lemak. Yang kelima yaitu sebagai tempat mensintesis vitamin D. Yang keenam yaitu untuk mempertahankan dan mengatur suhu tubuh. Fase-fase penyembuhan luka terdapat 4 fase. Yang pertama fase hemostatis, yang kedua fase inflamasi, yang ketiga fase proliferasi, yang keempat fase remodeling. Yang pertama yaitu terdapat fase hemostatis atau penghentian dan pembekuan darah. Fase ini terjadi beberapa detik pasca trauma hingga 24 jam pertama. Fase hemostatis merupakan fase pertama dalam penyembuhan luka. Fase ini bertujuan untuk mencegah pendarahan. Pada fase ini, pembuluh darah yang rusak berkontraksi dengan cepat dan membentuk bekuan darah yang mencegah pendarahan. Yang kedua yaitu fase inflamasi. Fase inflamasi merupakan fase selanjutnya dari fase hemostatis. Fase ini bertujuan untuk menghalangi mikroorganisme atau benda asing yang masuk sehingga mencegah infeksi. Pada fase ini dimulai dari aktivitas neutrofil dalam melakukan fagositosis.
Fagositosis ini bertujuan untuk menghancurkan dan menghilangkan benda asing, mikroorganisme, partikel, dan jaringan yang rusak pada luka. Pada fase ini, luka akan timbul gejala kalor atau panas, dolor atau nyeri, tumor atau pembekakan, rubor atau kemerahan, dan fungsiolesa atau kehilangan fungsi jaringan. Pada fase ini dapat berlangsung hingga 7 hari. Yang ketiga yaitu fase proliferasi. Fase proliferasi ditandai adanya proliferasi serta migrasi epitel. Pada fibroblast dan sel endotel berfungsi dalam menunjang pertumbuhan pembuluh kapiler atau pembuluh darah dan juga pembentukan kolagen dan jaringan. Pada fase ini dapat berlangsung hingga 14 hari. Yang keempat, terdapat fase remodeling. Fase remodeling merupakan fase terakhir dalam fase penyembuhan luka. Pada fase remodeling melibatkan pembentukan sel dan jaringan yang optimal. Pada seiring pengumpulan kolagen, serat kolagen membantu mengembalikan hingga 80% sampai ke kondisi awal jaringan. Pada fase remodeling dapat berlangsung 1-2 tahun atau lebih sesuai dengan waktu proses penyembuhan luka yang dibutuhkan. Demikian fase-fase penyembuhan luka yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.